Bismillah. Ya, bismillah. Ayo Sak, balik Sak. Dia bilang gitu sama kawan-kawan. Saya bilang, iya kita semua nanti akan balik kembali kepada Allah. Gue bilang, memang di masjid nggak boleh untuk tidur doang. Apalagi kadang-kadang kalau orang lagi safar keluar kota ya kan, dia cari masjid. Habis itu buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Habis itu nggak tunaikan hak masjid, nggak wudu dulu, salat 2 rakaat di situ kan. Tapi begitu, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar langsung ditinggal aja. Itu termasuk nggak adab dengan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Galeri Jam Tangan. Hari ini adalah hari yang spesial karena lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu yang pastinya sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Mas Sakti, ex-gitaris Sheila on Seven. Apa kabar Mas Sakti? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allah pertemukan Mas Ardi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang bisa jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sakti sudah hadir di studio kita, studio Galeri Jam Tangan yang sangat sederhana ini. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol tipis sambil ngopi-ngopi. Ya, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman kalau ngopi singkatannya. Bismillah. Ya, bismillah. Suka bercanda juga ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sakti. Gimana Bang Ardi? Terima kasih nih sebelumnya sudah nyempetin waktu yang sibuk banget bisa hadir di Galeri Jam Tangan. Alhamdulillah. Mas Sakti, pertanyaan saya yang ganjil nih dari saya pribadi nih. Saya kan mengenal Mas Sakti dari zaman saya dulu SD. Saya hafal tuh lagu-lagunya Sheila on Seven dari yang album pertama sampai album yang terakhir. Karena kan dulu masih musim VCD player tuh. Iya. Yang pakai kaset kita setel ke VCD yang sudah ada video klipnya plus teks karaoke-nya itu. Jadi setiap mau sekolah dengerin apa namanya lagu sampai hafal di telinga itu udah di luar kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dulu salah satu beberapa lagu kan ada ciptaan dari Mas Sakti kan ya? Ya ada yang apa sebagian besar Eros, ada juga yang saya susun ada. Nah, pertanyaan saya nih. Kalau nggak salah kan Mas Sakti ini keluar atau hengkang dari Sheila on Seven itu tahun 2006. Ya, saya sudah 2006 ya. Saya sudah banyak baca referensi, baca berita, terus dengerin YouTube juga. Ya beberapa alasan saya sudah tahu sih. Itu salah satunya adalah kalau nggak salah pada saat itu mau tur ke luar negeri ya. Terus ke Malaysia ya. Lagi di bandara nggak sengaja lihat buku atau gimana saya lupa itu. Jadi awalnya itu ya pada waktu itu banyak kasus pesawat jatuh ya. Ada pesawat ini jatuh di Jogja, ada yang hilang, ada yang jatuh di Bengawan Solo gitu. Jadi ambience-nya itu, suasananya itu kalau untuk mau naik pesawat itu menakutkan lah. Kayak kemarin pandemi kan pada males orang keluar rumah kan. Namun karena dari perusahaan rekaman mengharuskan kami untuk berangkat, waktu itu perwakilannya saya sama Eros. Terus ke bandara biasa kita cari buku gitar, di toko bukunya itu kan ada tuh buku gitar, terus kemudian buku-buku musik gitu untuk referensi. Nah, takdir Allah, qadarullah, yang pertama kali saya lihat di situ malah bukan buku gitar. Jadi ada buku yang terpampang berdiri di display gitu. Biasanya buku baru atau buku bestseller. Nah, di situ judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah SAW. Jadi suasananya lagi males naik pesawat ya kan, karena banyak kasus pesawat jatuh. Namun qadarullah, takdir Allah, malah ngelihat bukunya tentang Sakaratul Maut. Hati saya ya deg-degan, semakin deg-degan. Oh, bener ini isyarat jangan-jangan pesawat saya juga jatuh gitu kan. Ada ketakutan. Ya udah, tapi saya beli aja bukunya itu. Bukunya saya beli. Terus kemudian saya baca, ya buku gitar saya beli juga, buku musik saya beli juga. Kami baca di pesawat, kami baca di Malaysia sampai kami pulang ke Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya itu saya nggak bisa tidur semalaman. Itu kenapa? Jangan-jangan malam ini apa? Malaikat Israel akan datang menjemput gitu. Kan, ya kan, Sakaratul Maut, malaikat Israel yang menjemput nyawa gitu kan. Bukan CP yang datang ya, tapi apa? Malaikat maut, jangan-jangan yang datang. Nggak bisa tidur saya. Jadi parno gitu. Jangan-jangan hari ini saya mati dijemput sama malaikat maut. Saya tidur nggak bisa sampai besok tuh siang itu saya nggak bisa tidur. Saya mikir kenapa saya takut, kenapa saya takut dengan kematian. Semua orang pasti menghadapinya. Saya ingat dulu waktu latihan band sampai malam
Terus kan ini, lupa saya bawa SIM STNK di dompet itu, saya berangkat ke sekolah tuh buru-buru. Pas ada razia polisi, ditanyain, mana SIM-nya? Takutan saya, wah bingung jawabnya. Akhirnya singkat cerita, SIM STNK-nya nggak ada, motornya kemudian nginap di kantor polisi. Nah, saya pun berpikir dengan logika. Nah, kenapa saya takut? Karena saya nggak persiapan mbak SIM STNK sama Pak Polisi. Coba kok saya bawa, nggak perlu takut saya. Takut. Iya, kan ada ditanya sih mana? Ada. STNK? Ada. Lah sama. Besok ketika dikubur kita akan ditanya sama malaikat Mungkar Nangkir. Nah, ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Kalau saya ibaratkan mana SIM-mu kan gitu. Kalau kita usaha ketika di dunia ini bagaimana masukkan kalimat iman la ilaha illallah, berarti ada Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, mengatur semuanya. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak atas kekuatannya sendiri. Semuanya makhluk bergerak atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha bagaimana kalimat iman dalam hati itu ada, maka tentunya insya Allah ketika dikubur nanti ditanya malaikat man robuka, siapa Tuhanmu? Santai kita. Nah, kan besok yang jawab itu bukan akal kita, bukan mulut kita, tangan, namun lisanul amal. Jadi amal kita yang jawab. Allahu Rabbi. Nah, akhirnya saya ada kesimpulan, saya akhirnya ketika banyak dibutuhkan waktu dengan teman-teman Salon Seven, akhirnya saya putuskan untuk di album kelima. Waktu itu saya ada lagu di situ judulnya Cahaya Terang. Saya putuskan untuk mengambil keputusan untuk memakmurkan masjid dengan banyak aktivitas dakwahnya gitu. Meskipun sekarang saya masih main musik, saya buat lagu-lagu religi. Ya. Ada album, ada yang kami buat tahun 2010 itu, tahun 2015 kami kemarin juga buat. Dan alhamdulillah ini mungkin tahun depan sebelum Ramadan kami juga akan buat launching single lagu religi yang kemarin itu nggak begitu serius, yang sekarang insya Allah agak serius. Sekarang serius ya. Kita doakan ya Tat ya. Semoga barokah lah. Jadi Mas Sakti itu dulu di konser yang mau ke Malaysia 2014 nemu buku berarti ya. Lihat buku di bandara, lalu di 2006 memutuskan untuk keluar dari band Salon Seven dan banyak belajar agama, akhirnya mendapatkan jodoh dari Bali ya berarti ya? Enggak, jodohnya orang mahasiswa, malah asalnya dari Sumatera, Sumatera Siantar sana. Tapi teman dari Marbot tadi itu ya? Marbotnya di dekat rumah saya. Oh, gitu. Jadi di Marbot di daerah Jogja, tapi asal dari dia kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, mahasiswa kuliah di Jogja. Nah, saya banyak dengar juga informasi nih Mas Sakti, katanya sekarang lebih panggilannya berubah ya. Sekarang udah bukan Mas Sakti lagi, lebih suka dipanggil Ustadz Salman. Itu gimana? Banyak sih yang manggil Salman, banyak juga Sakti juga banyak juga gitu. Ya mana-mana yang mereka mau, namun nama itu adalah doa. Dan Sakti ini juga artinya bagus juga ternyata, kata salah satu ulama yang saya dengar. Sakti ini saktah, jadi berhenti sesaat. Kalau baca Quran itu kan ada saktah. Nah, saya pengennya juga kalau sama maksiat itu berhenti gitu. Kayaknya orang bener. Berarti manggilnya apa nih enaknya nih? Kalau Ustadz Salman apa Ustadz Sakti nih? Salman juga bagus jelas, karena Salman Ustadz Salman aja ya. Jadi Salman pemberian guru saya itu dikasih nama Salman, kan dari Jogja Al-Jogjawi. Salman artinya kan orang yang diselamatkan. Ya semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Jadi mulai dari detik ini kita panggil Ustadz Salman Al-Jogjawi. Karena kalau berdasarkan referensi yang saya baca itu, ketika kalau asalnya dari daerah itu Jogja, ya, harus disebutkan gitu ya. Itu harus atau gimana sih? Enggak juga. Enggak wajib ya. Nisbat tempat kayak Ardi Lampung. Jadi kayak Salman dulu sahabat Nabi, ada Al-Farisi dari Persia kan gitu. Jadi itu nisbat ke tempat. Di Ustadz Salman Al-Jogjawi. Tapi untuk di KTP ada perubahan nggak? Nggak ada. Tetap nama yang lama ya. Iya. Nah, kemarin sebelum Ustadz datang ke sini, saya ngadain kuesioner nih di Instagram. Jadi saya buka pertanyaan buat teman-teman followers Galeri Jam Tangan yang mau bertanya tentang Ustadz Sakti atau Ustadz Salman. Saya kasih ruang nih buat bertanya. Nah, kita sortir ya pertanyaannya ya. Kita mulai dari, ini pertanyaan ringan nih, simple nih, dari Raihan Anisanov. Pertanyaannya, Mas Sakti umur berapa sekarang, Min? Kira-kira umurnya berapa? Kelahiran tahun 1980. Oh iya, 80. 80. Tadi inget saya selisih 10 tahun, jadi sekitar 44. Iya. Mas Ardi ini masih muda belia, 34. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Yogis Nanda. Pertanyaannya, Ustadz Salman ada keinginan balik dan tetap di Salon Seven lagi nggak? Soalnya Sela Geng seneng banget kalau Mas Sakti balik lagi. Serasa back to 90-an. Iya. Ada rencana nggak? Jadi kemarin kami waktu di Samarinda, jadi si Ica tuh, ada Ica Jukustik itu datang, ada playernya Jukustik itu datang ke tempat kami nginep. Nah, di situ ada Adam, ada Eros, ada Duta, semuanya.
ayo Sak, balik Sak. Dia bilang gitu sama kawan-kawan. Saya bilang, iya, kita semua nanti akan balik kembali kepada Allah, aku bilang. Ya, jadi saya memang lebih memilih untuk memprioritaskan jalan dakwah, banyak aktivitas untuk memakmurkan masjidnya daripada aktivitas ngebandnya gitu. Kalau mungkin di postingan Instagram saya itu ada yang sama teman-teman Salon Seven kita foto waktu di kereta itu kan. Jadi bermusik ini sekedarnya ya. Dulu para wali memakai nada untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, bermusik ini sekedarnya, persahabatan ya selamanya. Ya. Jadi kemudian yang ketiga, Allah yang utama. Jadi saya kalau misalnya ditanya nih, kayak Mas Ardi juga ditanya, Mas Ardi senang nggak kok misalnya omsetnya, keuntungannya setiap hari maupun setiap bulan bertambah? Tentu kan senang. Sama, saya juga pengennya omset iman saya itu setiap hari, detik ini juga bertambah. Amin. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ustadz Salman ini untuk masalah musik tidak haram ya Ustadz ya kalau dari versi saya ada pada pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Saya termasuk golongan yang membolehkan syarat-syarat gitu, tertentu. dengan syarat-syarat tertentu gitu. Min dulu dengar-dengar Mas Sakti pernah ke Pakistan untuk mendalami ilmu agama. Nah, pertanyaannya itu belajar di mana? Lokasi, mungkin lokasinya ya teman-teman. Mungkin lokasinya ya. Iya, lokasinya itu. Di India kami belajar di masjid Bangla Wali Masjid di Nizamuddin di New Delhi. Di Pakistan kami belajar di Mazhar Arabi Arabi Lahore. Terus kemudian kalau di Bangladesh kami belajar di masjid Jami' Takril namanya. Jadi 3 negara ya? 3 negara ya. Dia belajar kursus singkat lah memakmurkan masjid. Itu berapa lama? Pertama kan tadi di di India di di masjid Bangla Wali Masjid ya, Bangla Wali Masjid. Oke. Itu berapa lama? Di India tuh kami 40 hari. 40 hari. Di Pakistan agak lama waktu itu karena saya agak sakit 2 bulan. Terus kemudian sisanya di Bangladesh. Seluruh masa itu sekitar 4 bulan. Jadi total 2 tahun lebih ya? Untuk 4 bulan aja. 4 bulan. Total 3 negara? 4 bulan aja. Oh iya. Jadi 40 hari, 2 bulan, dan sisanya Bangladesh. Oke, iya benar-benar 4 bulan. Kursus singkat gimana makmurkan masjid. Karena di sana memang terbukti masjid-masjid itu hidup dengan amalan-amalan 24 jam gitu. Jadi kayak pom bensin kan hidup 24 jam, Mapotek 24 jam. Ya, masjid sebagai pabrik hidayah pun dipikirkan hidup 24 jam. Triggernya apa Tat? Kok tiba-tiba pengen langsung ke India, ke Pakistan, terus ke Bangladesh? Ya. Kenapa? Jadi triggernya waktu itu ya, saya pengen kan misalnya apalagi pemain gitar dulu, saya idolanya siapa tuh? Akhirnya saya ngikutin ya referensi gaya mainnya, bajunya, jam tangannya, ya kan? Nah terus fashionnya pokoknya. Fashionnya, dan saya pengennya bisa belajar langsung sama dia kan gitu. Gitu. Begitu juga sama dengan perasaan pengalaman iman kok dimudahkan ini rasanya urusan itu dengan banyak terkait dengan amal-amal masjid. Maka saya putuskan untuk saya mau belajar langsung ke pusatnya nih. Gimana nih? Kalau di India di Bangla Wali Masjid. Di situ memang saya lihat tuh, di situ masjid itu dihidupkan 24 jam. Terus ngeliat wajahnya orang-orang soleh itu udah teduh gitu. Ngeliat wajahnya aja hati kita udah seger gitu kan. Benar. Percaya dan teduh, dan kemudian di Pakistan pun begitu juga, di Bangladesh begitu juga akhlaknya, bagaimana mereka memperlakukan tamu kan begitu. Itu yang memotivasi saya gitu untuk belajar ke sana. Jadi melihat praktek langsung gitu. Nggak ke Arab kan? Nah, kalau ke Arab itu banyak karena dulu pernah ada kudeta ya di Arab itu, maka masjid itu sama pemerintah nggak dibolehkan dibuka 24 jam. Oh, pada tahun itu? Jadi yang banyak terbuka masjid itu di India, Pakistan, Bangladesh, dan Yaman. Di Hadramaut ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk situ. Kalau pas kemarin ini sedikit ya Tat, pas saya kemarin umroh itu saya ke Nabawi, itu setiap saat itu banyak halakah. Iya. Itu sama seperti itu, mungkin mirip ya? Halakah. Ada yang belajar, guru-gurunya beda-beda. Selanjutnya nih Tat, pertanyaan selanjutnya. Dari Siti Nur Alfiah, Min, apa benar Mas Sakti atau Ustadz Salman punya pondok pesantren? Ya, alhamdulillah di rumah saya ada pesantren pelajar mahasiswa. Mahasiswanya dari UPN ada, dari UGM ada, dari IAIN ada, yang salah calon mahasiswa IAIN, dari macam-macam lah universitas di Jogja itu. Jadi mereka pesantren pelajar mahasiswa. Jadi mereka ngajinya itu setiap habis subuh dan
habis isya. Karena mereka kan sambil kuliah ya, sambil ngampus gitu. Jadi mereka mulai jam 7 udah mulai ngampus sampai sore biasanya, terus nanti mulai ngaji itu ba'da isya. Setiap hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Terus kalau pagi ngaji sama kami. Kalau habis isya ada ustadz yang mengajar di mana, di pesantren kami. Berarti rata-rata mahasiswa. Dan itu posisi pesantrennya, pondok pesantrennya itu di dekat rumah? Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Dekat rumah ya. Jadi bapak saya meninggal, terus rumahnya memang diinfakkan untuk perkara agama, akhirnya saya pakai untuk pesantren. Semoga jadi amal jariah bapak juga. Amin. Ini dari Al-Fatih 76, dengar-dengar Mas Sakti sering dakwah keliling Indonesia, tapi tidurnya di masjid. Apakah benar? Nah, ini belum tadi kita ngobrol di luar kamera. Itu jelasin lagi. Ya. Jadi ya alhamdulillah Allah takdirkan qadarullah kami sering safar di satu masjid ke masjid yang lain, dan kami itikafnya memang di masjid gitu. Kebanyakan itikafnya di masjid. Nah, sekarang itu lagi di Masjid Nurul Huda Simpang 5 di Kelurahan Susunan Baru. Ya, jadi dulu para sahabat Nabi juga kalau misalnya Mas Ardi pernah umrah tuh kan, itu 1 jam sebelum adzan subuh itu ada adzan awal. Jadi ada sahabat Nabi yang buta namanya Sayyidina Abdullah bin Maktum yang azan, kemudian Sayyidina Bilal azan di waktu subuh. Jadi itu pergantian shift sahabat-sahabat Nabi yang dari rumah memakmurkan masjid ke masjid, yang dari masjid pulang ke rumah gitu. Sebagai tanda. Nah, begitu juga ini kita proyeknya apa? Memakmurkan masjid dengan amalan 24 jam gitu. Jadi kalau malam kita bergantian dari jam 11 jam 12 siapa yang piket. Ada yang tidur, ada yang karena kita bukan malaikat ya perlu tidur juga. Jadi ada itikaf, ada yang dia sholat, baca Quran, zikir, doa, nanti gantian shift-shiftnya. Jadi memakmurkan masjid selama 24 jam termasuk menghidupkan malam. Satu lagi ini dari saya pribadi nih, bukan dari teman-teman nih. Tadi kita bicara masalah tidur di masjid. Kadang-kadang saya kalau di masjid itu lihat tulisan dilarang tidur di masjid. Nah, sedangkan Ustadz Salman kan tidur di masjid. Nah, perbedaan antara pertanyaan yang di tulisan yang di masjid dengan pernyataan Ustadz Salman itu ada korelasinya tidak? Ya, jadi memang di masjid nggak boleh untuk tidur doang. Apalagi kadang-kadang kalau orang lagi safar keluar kota ya kan, dia cari masjid, habis itu buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Habis itu nggak tunaikan hak masjid, nggak wudu dulu, salat 2 rakaat di situ kan. Tapi begitu mohon maaf buang air kecil, buang air besar langsung ditinggal aja. Itu termasuk nggak adab dengan masjid. Jadi kalau misalnya kita lagi safar keluar kota terus mau ke toilet gitu, ya carilah pom bensin dulu gitu kan. Tapi kok semestinya memang sangat terdesak ya kalau ke masjid, itu tunaikan hak masjid juga. Jadi salat buang air kecil, buang air besar di masjid, kita ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat di masjid tersebut. Nah, begitu juga tidur juga begitu kan. Misalnya nih habis ojek online capek tidur ya kan, wah ada masjid nih AC, akhirnya tidur doang gitu. Tapi dia nggak sholat, begitu azan dia pergi ya kan. Ini nggak adab dengan masjid. Masjid tempat ibadah. Jadi kalau toh pun kita itu tidur di situ, ini bukan dalam rangka tidur doang, namun iktikaf. Benar-benar. Berdiam diri di masjid gitu. Untuk ya untuk menghidupkan amal gitu. Pun dengan adab juga tidurnya. Pakai alas yang menghadapnya ke arah kiblat, baca doa dulu. Karena tidur kok dengan sunnah Nabi juga dihitung ibadah. Jadi ada alasnya, Tat ya? Ada alasnya. Karena supaya ada alas, ada bantalnya juga. Kan kalau misalnya kita nggak pakai bantal gitu, itu kan ngiler tuh ya. Itu yang keluar dari lambung ya, sehingga najis nanti untuk karpet masjid. Makanya ada alas. Namun sebaiknya pakai bantal, sunnah pakai bantal. Sunnah pakai bantal. Karena apa? Nanti katakan kalau ada cairan keluar dari mulut kita, itu bantal, bukan dari lambung, namun memang cairan mulut gitu. Karena posisi kepala lebih tinggi daripada lambung gitu. Pertanyaan terakhir nih, biar agak nyambung dengan akun YouTube kita. Ustadz, pengen tanya nih, Ustadz pakai jam tangan apa nih sehari-hari? Sehari. Ini boleh tahu nggak teman-teman pengen tahu nih? Yang dipakai Crispera ya. Pakai Crispera. Ya. Berarti sama kita, saya juga sama pakai ya? Crispera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, kenapa Tat pakai Crispera? Iya, ini kan warna biru ya. Jalur langit. Jalur langit. Jalur langit. Jadi pastikan teman-teman semua kalau mau sukses dunia akhirat dengan cepat pakai jalur langit. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Amin, amin, amin. Semoga kita semua bisa berkah semuanya. Berkah dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Terima kasih Tat. Sama-sama Bang Rudi. Sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh Ustadz Salman bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi semua umat di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bang Rudi. Barakallah fi malika walika, berkah usahanya, anak-anaknya soleh-soleh semua, karyawannya semua soleh-soleh. Amin, amin, amin.
Kita ngopi bareng, Dat. Boleh. Bismillah, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Tos dulu kita. Dipertemukan di surga Firdaus. Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.